Untuk apa? Mungkin siapkan semua ya yang sudah dibuat kemarin formulirnya. Tugasnya formulir bukan? Ya. Yang buat apa mungkin dibuka. Nanti kita gantian ditampilkan. Ya, ditampilkan tugasnya. Hasilnya, halaman webnya kayak apa? Dibesarkan mas, nggak kelihatan. Coba yang lain ada yang maju, nanti tetap pas Miftahul yang presentasi, tapi tetap ganti siapa yang menampilkan gitu. Berdua di depan. Teman-teman, ayo.
Teman-teman, yang bisa maju siapa? Yang bisa connect? Kalau nggak ada saya biarkan loh ya. Kalau nggak ada saya biarkan loh ya. Berarti niatnya dari Google Meet. Ya. Ini mas, sama lagi, mas ini. Boleh sama. Di sini apa? Sini juga ada. Bisa dijelaskan Mas Mas siapa namanya? Miftahul? Belum. Bisa dijelaskan ini form apa? Tunggu. Yang keras. Jelaskan ke teman-teman, bukan ke saya. Yang keras. Ya, pendaftaran apa? Dijelaskan sejelas-jelasnya. Ya, yang titik tiga itu. Kepada tanda tanya. Catatan. Ayo dijelaskan. Memangnya. Mas Ulum, jelaskan. Formulir apa itu? Untuk apa? Dipakai untuk apa? Website apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Hmm? Tunggu. Ayo. Mas, ayo. Yang keras. Bukan ke saya ngomongnya, ke teman-teman.
Mas? Mas? Siap? Mas? Jawab. Siap? Hmm? Kapan siapnya? Butuh waktu berapa lama? Mas? 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 Butuh waktu berapa lama? Hah? Mas? Saya ngajak ngomong tuh dilihat mata saya. Hah? Lihat, lihat, lihat. Jangan lihat yang lain. Lihat saya, lihat. Jangan berada dari pandangannya. Lihat saya terus. Terus, ya. Jangan berhenti ya. Sudah siap? Kapan siapnya? Jangan lihat laptop. Kapan siapnya? Ya, yuk dijawab malah lihat laptop lagi. Hei. Hah? Diangkat kepalanya. Hah? Kapan siapnya? Mas Ulum. Tidak kelihatan saya. Agak enggak. Kepalanya agak diangkat. Nah. Hah? Mas Ulum. Dijawab. Mas? Dong enggak apa? Pertanyaan saya kapan kok? Oke. Hah? Hei. Hah? Nah, lihat. Ya, kan? Maksudnya apa itu? Tidak siap itu maksudnya apa? Tidak siap apa? Belajar. Ya? Ya, ayo dibuka. Ditunjukkan halamannya. Sini, 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 sini. Dibawa kemana? Hilang. Ya, teman-teman, ikuti saya. Teman-teman, yang keras. Hadap teman-teman, hadap teman-teman. Dilihat teman-teman. Dilihat. Yang siapa namanya Sok. Jangan dialihkan pandangan. Jangan dialihkan pandangan. Dilihat, dilihat. Teman-teman, yang keras. Teman-teman nggak dengar. Kedengaran? Kedengaran. Dilihat, dilihat. Jangan berhenti ya. Teman-teman, ini adalah web untuk dilihat teman-teman. Gak usah dilihat ini. Anda sudah tahu nih bentuknya kayak apa. Gak usah dilihat lagi. Oke, untuk apa? Jangan dilihat, ya Allah. Lihat teman-teman. Oke, hah? Ya. Jangan dilihat apanya, lihat teman-teman. Ini adalah website dari dilihat dari siapa yang dimasukkan daftar riwayat hidupnya. Ayo belajar ini, belajar ini. Lihat sini. Ada pegang kepalanya nanti kalau gerak-gerak lagi. Lihat teman-teman. Ayo dah.
Daftar riwayat hidupnya siapa? Ayo dijawab. Jawab. Daftar riwayat hidupnya siapa? Ayo dijawab. Sampai didukung teman-teman Anda, teman-teman Anda di sini itu bukan Anda, bukan Anda. Sini semuanya mau dukung sampai. Ayo. Daftar riwayat hidupnya siapa? Orang yang mau ngapain? Tak boleh. Tak. Yang mau ngisi sampai misalnya sampai mau ngisi ini. Kenapa sampai ngisi di situ? Tujuannya apa? Kenapa perlu dimasukkan ke database? Teman-teman perlu dengar loh ini. Kenapa? Kenapa perlu dimasukkan ke database? Apa kalau sudah dimasukkan ke database berarti sudah? Jawab saya. Apakah kalau sudah dimasukkan ke database berarti sudah? Maksudnya? Kalau sudah dimasukkan ke database terus sudah selesai. Jangan dijawab loh ini tergantung yang buat. Teman-teman tidak tahu ini jawabannya. Saya tidak tahu jawabannya. Ya? Nah iya, kalau sudah disimpan, terus diapakan? Dipakai untuk apa? Daftar riwayat hidup ini loh, sudah masuk nih, terus dipakai untuk apa? Untuk tidak ada kegunaannya. Bilang apa enggak bilang? Tidak ada kegunaannya, nah itu loh salah. Ya, ketika buat tugas, dipikirkan. Ya, buat formulir. Ini formulir untuk website apa? Anda diminta jelaskan kan di tugas itu? Ya. Ya itu dijelaskan ini website apa yang mau saya buat. Rumah sakit kah? Desa kah? Sekolah. Jangan memasukkan hanya untuk dimasukkan datanya. Monggo silakan. Dilanjutkan. Lanjutkan, dibuka lagi. Ya. Kalau membuat cuma untuk buat, ya Anda tidak bisa mendalami gitu loh. Tidak bisa diteruskan. Anda merasa sudah selesai ya, memang tujuannya cuma itu, tapi padahal enggak gitu. Ya. Kalau untuk rumah sakit misalnya, berarti untuk apa? Untuk dicetak jadi kartu pasien, ya. Kalau sekolah gimana? Bisa jadi untuk kartu mahasiswa, kartu siswa. Ya. Di desa gimana? Jadi KTP. Ya. Bisa untuk apa lagi dan seterusnya. Gitu. Tergantung dari websitenya, tergantung dari kegunaannya. Ditampilkan Mas, dipresentasikan. Kalau Anda nggak memikirkan situ ya berhenti gitu, memang berhenti. Padahal enggak gitu loh. Buat menyenangkan gitu, buat belajarnya menyenangkan gitu. Dengan cara kita nyoba-nyoba gitu. Seakan-akan saya ini jadi adminnya desa. Kira-kira butuh apa ya? Oh, orang-orang di desa itu butuh untuk nikah gitu. Misalnya ya, untuk dikasihkan ke KUA. Gimana ya bentuknya gitu. Oh, orang-orang ini butuh ketika ada yang meninggal butuh di data nih, gimana caranya? Data warganya sudah ada di database. Kalau meninggal diapakan ya? Kasus-kasus itu ditemukan kalau Anda benar-benar tahu websitenya ini mau dipakai untuk apa. Ya. Jadi kalau database selesai ya
nggak ada kelanjutannya. Gitu. Kita nggak bisa eksperimen-eksperimen yang lain. Ya, kalau Anda dengarkan dari tadi, padahal sebuah website itu kuat sekali gitu loh. Besar sekali dampaknya. Jika data dimasukkan, nggak perlu dimasukkan lagi. Ya, buang-buang waktu, ngapain sudah dimasukkan sebelumnya, dimasukkan lagi. Ya, kalau dulu sudah pernah ngisi formulir untuk data sebagai warga desa, minta surat supaya bisa jadi KTP nih. Saya mau buat KTP harus minta surat ke kecamatan, isi data. Saya minta ke desa, isi data. Ya, kapan-kapan mau minta surat yang lain, isi data lagi. Buat apa? Semuanya bisa dilakukan satu kali saja. Pengisian data itu ya. Ketika ada kekurangan bisa dilengkapi. Ya. Ketika Anda ke rumah sakit, sekali aja ngisi data, namanya siapa, alamatnya di mana, bahkan bisa online dari rumah isinya. Ya, begitu sudah daftar, tinggal milih nih mau ketemu dokter siapa, dokter umum, dokter THT dan lain-lain. Ya, besoknya mau ke sana lagi ya tinggal milih lagi, sudah ada namanya, sudah ada alamatnya, nggak usah diisi lagi. Ya, ini enggak. Harusnya seperti itu gitu. Jadi kita bisa main-main. Jadi kerjaannya bukan serius, kita main-main, mencoba nih kira-kira kalau gini gimana ya. Kalau kasus yang seperti itu bagaimana ya. Oke nih dari Mas Ulum seperti itu. Mungkin ada yang lain yang mau ditampilkan nih. Formulirnya ke tangan. Kalau nggak saya tunjuk. Sudah bagus, dari tampilan bagus ya. Dari tampilan bagus. Kemarin kita cuma belajar teks, password, apalagi number, sama submit. Di sini sudah ada radio. Ya, sudah ada select option. Dan lain-lain yang saya nggak pernah jelaskan ke Anda secara langsung gitu ya. Tapi sudah dipakai, sudah bagus gitu. Makanya kalau Anda lihat dari pertama sendiri, kalau ada tugas selalu ada tulisan jelaskan gitu. Jelaskan, jelaskan, jelaskan. Nah, jelasannya bukan ini form pendaftaran, bukan. Itu nggak menjelaskan apa-apa. Yang lain? Enggak? Ada? Saya lihat yang wajahnya jarang saya lihat. Yang belakang baju belakang sampai data merah. Coba dipresentasikan. Form yang sama itu belum. Belum. Siapa lagi yang saya jarang lihat? Biar saya kenal. Siapa namanya Mas? Budi. Yang kemarin presentasi. Oh, yang belum presentasi ya? Iya. Karena pas main pakai masker nggak kelihatan deh. Ada masalah Mas membuatnya? Apa? Bisa dijelaskan Mas? Jadi ya? Warning. Warning berarti ada penulisan yang kurang tepat. Ya, ditampilkan, ditampilkan. Coba ditampilkan. Kita lihat masalahnya apa nanti di. Apa? Warning lah ya, katanya warning. Kalau teman-teman ada yang salah ketik apa? Hah? Anda ini loh ya.
Anda ini kerjanya bukan di kertas gitu ya. Di kertas pun itu seharusnya ya. Kalau di kertas Anda nulis pakai bolpen, salah dia apa Anda? Dihapus. Nggak bisa dihapus kan? Dirobek, dicoret, distipo. Oke, kalau distipo masih tidak apa-apa nih, masih ada barangnya. Tapi nggak pernah dirobek kan kertasnya. Nah, ini kok malah gitu Mas Dendi. Nah, kalau ngulang lagi, bisa nggak kita buat file baru? Anda bisa buat file baru nggak? Bisa kan? Ya, yang lama biarkan, yang lama dimasukkan folder nih, backup gitu, versi 00. Ya, ada lagi versi 1 disimpan. Emang ketika sampai sudah belajar, ada nih bentuknya, tapi hilang. Ketika sampai mau lihat lagi, nggak mungkin sampai belajar dari semester 1 sampai semester 8 itu ingat terus gitu. Sudah lulus masih ingat terus, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Gimana caranya supaya ingat ya? Ada file-filenya ada disimpan. Masukkan Google Drive. Ya, Google Drive-nya cuma 15 GB kurang. Buat akun baru. Ya toh? Kan biar gratisan. Saya kuliah gimana? Waktu saya kuliah dikasih sama kampus tempat nyimpen. Mungkin cuma 5 GB mungkin. Tapi saya lulus gimana? Ya sudah tidak ada, hilang. Ya, ketika lulus hilang tempat penyimpanan yang 5 GB itu. Ya mending di Google Drive kan. Sampai lulus, sampai sudah tua, masih ada. Ya, kalau butuh tinggal dilihat. Misalnya buat Dendi semester 1 akunnya. Ya, Dendi semester 2. Jadi setiap semester sama punya akun nih di Google Drive. 8 semester 8 kali 15. Ya, 120 giga. Ya, hanya emang. Suatu saat pasti sampai gini. Saya dulu pernah nih ketemu yang kayak gini. Yang mana yang ternyata kalian tidak ada, ya sudah. Emang. Yang belakang lagi. Hmm. Hmm. Belum juga. Kalau belum gimana nilainya? Nilainya gimana, Rek? Jangan buat saya sulit untuk memberi nilai loh, Rek. Saya tidak pengen ada yang nggak lulus. Maka itu ya sampean yang lengkapi. Kalau sampai nggak kerjakan, ya saya yang kerjakan. Hmm? Demi supaya mahasiswa saya lulus, saya aja yang buat. Gitu. Kan nggak enak. Ya. Maaf Pak, itu saya pikir ya. Ya enggak apa-apa, tapi kan ada prosesnya toh. Saya nggak minta sampai selesai. Iya. Justru lama itu, justru lama. Itu harapannya dari sekarang buat, belum selesai kan enggak apa-apa. Ayo kita lihat nih, kita perbaiki. Ya, ini kesalahan yang fatal dari mahasiswa adalah ketika bukan mahasiswa toh ya, manusia secara umum atau lebih tepatnya kalau khusus di Indonesia. Kalau di tempat lain kayaknya enggak gitu. Di negara lain kayaknya enggak. Nunggu sampai mau waktunya berakhir baru dikerjakan. Ya, fatal sekali. Fatal sekali. Siapa yang jamin 3 hari sebelum waktunya dikumpulkan laptop sampai masih ada? Sering mahasiswa, UTS, UAS, mau ngerjakan,
tugas-tugas sebelumnya, ternyata laptopnya rusak. Ya, nggak pernah. Pernah lah. Nggak pernah. Mau ujian kan belum TA atau TA, tapi waktu TA juga gitu. Teman-teman mau ujian, mau TA, laptopnya rusak. Ya itu tipsnya adalah supaya bisa ngatasi yang seperti itu di awal dikerjakan. Belajar untuk menikmati hidup. Caranya menikmati hidup adalah dengan tanggung jawabnya diselesaikan di awal. Kalau tanggung jawabnya selesai, itu tidak bisa melakukan yang lain. Kecuali nanti kalau sampai sudah kerja, beda lagi Ustaz. Kalau sudah kerja, sama kerjakan di awal, tapi jangan dikasihkan ke dosennya sebelum waktunya. Kalau sudah kerja, jangan dikasihkan ke bosnya sebelum waktunya. Nah, ditambahin. Ya. Oke? Oke, monggo Mas Akil dilihat kan. Jangan takut untuk melihatkan gitu. Ketika saya melihat di kelas juga saya nilai. Jadi saya melihat itu tujuannya supaya apa? Ada salahnya saya betulkan. Ada kurangnya, ya kita coba kira-kira perlu ditambah apa lagi. Nggak usah, di situ aja. Dipresentasikan dari sana. Apa? Apa? Nah. Saya deh. Bisa dibuka maskernya? Iya, Mas. Soalnya saya punya masalah yang saya dibesarkan. Ya. Hmm. Hmm. Bisa dijelaskan Mas? Yang keras ya? Biar aset. Nama pembelinya untuk memilih aset yang mau dibeli apa saja. Pas dipilih di muncul istilahnya yang ini tuh kuantitinya. Cara merubah kuantiti kayak apa? Masa ngubah kuantiti dari terapi? Saya mau beli berapa? Misalnya beli 3, terus kenapa? Kayak ini tuh TLC itu hanya 5.000 itu dapat 2 gitu kan. Ini belinya bisa Oke. ini itu belinya apa jumlahnya. Oke. Pertanyaan saya ya. Belinya itu kayak paket gitu. Pertanyaan saya ya. Apakah nama itu diisi dengan diketik? Apakah nama itu diisi dengan diketik? Nama itu, apakah diisi dengan diketik? Enggak.
Siapa yang pernah beli barang online? Ada loh yang nggak pernah beli barang online. Ayo kita belajar biar teman-teman yang belum pernah beli barang online itu tahu. Ada akun, ini nggak apa-apa. Ada akun atau belum? Saya nggak bilang punya Anda nih ya. Saya bilang kewajarannya dalam sebuah web. Apakah ketika beli barang tuh inputkan nama? Enggak kan? Inputkan namanya ketika registrasi. Satu. Ketika kita sudah beli barang, tinggal dikirim misalnya ya. Kita beritahukan alamatnya di mana, penerimanya siapa ya. Kalau ini bentuknya yang dijual online, kita dapat barangnya juga online. Kan barangnya tinggal di-download kan. Aset ini barangnya tinggal di-download kan. Kita beli gambar online, tinggal di-download gitu. Berarti nggak perlu dikirim. Nah, kira-kira kapan dituliskan nama itu? Data diri dari orang yang beli itu dituliskannya kapan? Boleh. Ini boleh. Di check out, ketika check out baru nuliskan data dirinya siapa. Ya kan? Namanya siapa, bayarnya misalnya pakai apa. Ya. Pakai apa? Link aja, OVO, apa namanya yang baru itu? Tokopedia sama Gojek ini, Goto. Goto ya? Togo lah, Goto. Jadi satu kalau nggak salah, jadi apa gitu. Tuh. Ya, PayPal dan lain-lainnya kan. Di situ baru diisikan kan namanya. Nah itu tadi yang saya bilang, ketika kita buat web, kita pikirkan web ini dibacanya seperti apa. Misalnya kita buatnya adalah membeli barang online. Ini kan kami baru contohnya. Ya, dari Lazada, Shopee. Kita lihat nih prosesnya seperti apa. Makanya di pertama-tama kita buat apa? Website yang nyontoh dari Wikipedia. Kenapa? Karena kita bisa lihat nih, oh Wikipedia itu seperti ini. Kira-kira saya buat seperti itu gimana caranya? Ya. Menyontoh adalah sebagian dari belajar kalau kita pelajari. Yang kita contoh. Kalau kita nyontohnya cuma copy paste, enggak belajar. Copy paste dengan nulis tangan. Beda. Jadi kalau sampai biasanya ke dukun, saya besok malas. Ada yang males ini. Yang ujian belum siap, dikasih pensil sama Ustaz. Ya, disuruh apa? Disuruh mengulang menulis buku pelajaran sebanyak 3 kali. Biasanya gitu. Biasanya anak-anak ini Pak, MTS gitu. Datangkan dari siapa gitu, yang didoain. Nanti pensilnya disuruh kumpulkan. Terus anak-anak disuruh tulis. Tujuannya apa sebetulnya? Tujuannya biar belajar kan? Dengan Anda nulis. Sambil belajar sambil mengingat. Jadi ketika waktu ujian, ingat tuh saya pernah nulis ini. Tapi kalau copy paste, saya waktu mencet Ctrl J, yang saya select apa? Nggak tahu kita. Ya, copy paste itu beda loh ya. Menyalin pakai tangan kan. Nggak bisa kita belajar dengan Ctrl J atau seperti itu. Makanya ketika sampai yang ngopi dari sumber lain dan ingin belajar, jangan jauh-jauh. Ketika kita belajar dengan cara copy paste itu kita pelajari setiap barisnya yang kita copy. Baris ini ngapain?
Baris kedua ngapain? Ya masuk dulu ya. Tuh. Tambah lama, tambah satu. Ada pertanyaan? Jelas Mas Adi? Apa yang mau dibetulkan? Jadi form itu nggak cuma satu ya, kadang kita butuh lebih dari satu form gitu ya. Milih barang, masuk ke keranjang. Dari keranjang di check out, pembayaran ya, pembayaran alamat. Oh tambah hilang, direk. Absennya mana rek? Kok malah dimaling? Weh. Kembalikan. Ambilkan mas, ambilkan. Itu loh yang saya takutkan. Nanti hilang malah. Masuk, oh yang absen tuh masuk. Gitu loh. Oh malah dibawa ke sana. Jadi setelah sampean selesai kuliah itu harus dikumpulkan. Gitu. Kalau hilang ya, nanti saya diminta tanggung jawaban. Kok bisa hilang? Ditolong mahasiswa. Mas tadi. Gitu. Ya? Itu ya. Kita belajar dari penyanyi Mas Solo, mungkin bisa ditampilkan lagi Mas. Yang tadi sudah sampean buat. Terus saya bilang sudah ada radio button. Radio button itu apa? Jadi ada dua ya. Kalau kita memilih sesuatu di dalam website itu ada dua macam. Memilih cuma bisa satu, dari 10 pilihan cuma bisa satu, ya. Dari 2 pilihan cuma bisa satu. Contohnya apa? Gender, itu jenis kelamin, ya. Cuma bisa milih satu. Dilihat kodenya Mas. Buatnya seperti apa? Pakai input type radio button ya. Dimaksimis dulu. Dibesarkan dimaksimis itunya. Tanda kanan 4 di kanan atas. Besarkan lagi. Kayaknya kok memang resolusinya yang rendah. Ya kelihatan? Di download aja, harus di download. Di download filenya, dibuka pakai yang lain. Solusinya kecil. Dibesarkan ini Mas. Dibesarkan Mas. Lagi. Ya.
Kelihatan ya? Sudah kelihatan? Bisa maju ya, nggak kelihatan? Baris ke-35. Baris ke-35 Mas, coba. Itu mulai dari TD ya. Baris ke-35 itu ada TD. Oke, baris 5 ada TD, bawahnya ada input type radio. Radio itu singkatan dari radio button ya. Tombol radio. Intinya sebenarnya kenapa dinamai radio button? Mungkin kayak di radio itu kita tidak bisa memilih lebih dari satu sinyal ya. Cuma bisa milih satu sinyal saja, dan itu yang keluar suara. Kita cuma bisa milih satu. Coba dihapus laki-laki sama perempuan itu. Oh enggak bisa ya. Yang yang merah tadi di webnya tadi di server FTI atau di mana. Nah ini dibuka kodenya. Nah, bacin dulu. Jadi radio button kalau kita input type radio itu sebenarnya cuma satu buah tombol yang kalau kita klik akan ada lingkaran atau tanda di dalamnya bahwa itu sedang dipilih. Ya. Jadi tidak ada tulisan laki-laki, perempuan, itu tidak ada. Ya, baris ke-35 itu TD. Bawahnya ada laki-laki itu dihapus Mas, laki-laki, tulisan laki-laki. Bukan yang itu, bukan yang itu. Sebelahnya. Saya bisa bantu. Ini. Perempuan itu juga dihapus. Ya di save. Ya sama aja dengan yang input kita pelajari kemarin ya, bahwa kalau nggak ada label kita nggak tahu tombolnya itu untuk apa. Kita nggak tahu inputannya harus diisi dengan apa. Dilihat webnya, di refresh, dibesarkan, di zoom lagi. Oke, dah. Ya jenis kelamin ada titik 2 nggak tahu toh. Buat apa itu? Ya, karena itu perlu dikasih tanda, perlu dikasih tulisan. Oke. Ya, tulisannya pakai apa? Kemarin kita belajar label ya. Label taruh depan boleh, di belakang juga boleh. Oke? Coba kembali ke kode yang tadi, yang merah tadi. Dikembalikan tulisan laki-laki perempuannya. Tapi nek energi kenal ya opo tas. Jadi atas Mas, formnya pakai form apa ini? Kampus Lio. Apa metodenya apa? Close, ganti jadi get Mas. Apa lagi? Hidupnya. Ya, jadi muncul seperti itu ya. Bagus nggak seperti itu? Aku raro tak bagus ya. Ada dua alasan kenapa nggak bagus ya. Yang pertama, kalau kita tulis di sebelahnya, terus di sebelahnya lagi ada radio button lagi, kita nggak tahu tulisan laki-laki itu punyanya lah radio button lagi, radio button yang kanan. Ya, makanya sebaiknya satu radio button itu ada di satu baris, radio button berikutnya, baris berikutnya, gitu ya. Ya, bisa satu baris itu bisa, tapi harus dikasih tanda. Jadi itu yang kedua. Kalau mau satu baris ya dikasih tanda. Ini bagiannya ini radio buttonnya ini.
Oke? Coba dipilih Mas salah satu. Oke, dijalankan, di save. Di copy yang di atas ini tulisannya apa? Copy, buka ke sublime-nya ini. Buka file baru aja. Buat file baru, dipaste, dibesarkan. Terus. Itu ya. Kelihatan ya ada dan JK. Ini bisa di-plug Mas dan JK. Jadi itu yang dikirimkan JK sama dengan perempuan. Kenapa yang dikirim perempuan? Karena labelnya tulisannya perempuan. Karena apa? Kan, ya yang dipilih perempuan. Tapi karena tulisan labelnya perempuan, maka yang dikirimkan perempuan. Bukan kan? Coba dilihat di kodenya yang sebelah tadi, file saya tadi Anda buka. File yang tadi sebelahnya. Yang di sublime. Yang mana jenis kelaminnya? Baris 35. Orang. Betulin. Bukan ya, tapi karena value dari radio buttonnya itu, value-nya internetnya sampean Mas Dayat. Internetnya Mas Dayat ya. Tapi karena value-nya dari radio buttonnya itu perempuan. Oke? Jadi yang dikirimkan adalah value-nya. Kemarin kita belajar ada value ya. Ya, sebelumnya kita belajar value kan ya. Nah itu value itu yang dikirimkan. Dan value ini seharusnya nggak diubah-ubah oleh usernya, oleh orang yang memakai. Ya, yang menentukan nilainya yang akan dikirim adalah yang buat programnya ya. Mau dicoba buat? Silakan dicoba, nih ada contohnya dari Mas Abdul. Silakan coba dibuat di formnya masing-masing gitu. Mungkin di dalam value ditulis perempuan, di luar dikasih tulisan wanita. Coba value-nya diisi laki-laki, di luar tulisannya pria. Coba ketika dikirim yang mana, apakah value atau yang di labelnya itu, yang mana yang dikirim? Silakan dicoba ya. 10 menit ya. Coba-coba dibuat, coba-coba. Dirarek. Jam setengah jam. Jam 2. Nah, coba.
Kung simento ko pulsa itu di mana 'Sudah ada kendala? Ada kendala? Harusnya ada. Kalau Anda perhatikan mungkin ada pertanyaan gitu ya. Itu sama, dua-duanya sama-sama JK namanya. NIM-nya. Ya. Kira-kira kenapa? Anda biasanya buat input tab teks, nama, input teks, password. Input tab password, konfirmasi password, itu namanya beda-beda. Tapi kenapa input ini dua-duanya namanya sama, kenapa?
Ya, kayak supaya dianggap satu kelompok yang sama ya. Coba JK yang atas dikasih JK1, yang bawah JK2 gitu. Yang di kodenya situ Mas, JK di kodenya yang di nggak kelihatan nggak apa-apa ya, anda paham kan ya, meskipun yang di sini nggak kelihatan, yang dirubah JK-nya itu JK1, JK2 gitu, di save. Sudah tadi, sudah ke save. Tulisannya false. Coba di save lagi. Kalau nggak bisa di save lagi, oke, udah coba. Di refresh. Coba dipilih jenis kelamin itu. Dipilih, klik. Itu ya. Kalau beda namanya, maka dua-duanya bisa dipilih. Ya. Kalau beda namanya, dua-duanya bisa dipilih. Kalau sudah dipilih, bisa dihilangkan nggak pilihannya? Di radio button nggak bisa. Caranya memilih itu dengan diklik. Caranya supaya tidak memilih juga dengan diklik. Diklik apa? Diklik yang lain. Kalau Anda mau tulisan perempuannya ini tidak terpilih, Anda harus klik yang laki-laki gitu ya. Kalau sudah pilih laki-laki, laki-lakinya mau dihilangkan harus pilih yang perempuan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Di dalam radio button itu aturannya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Bisa kembali ke kode yang tadi dikembalikan JK-nya jadi di web, bukan yang di download tadi. Biar sampean nggak error ya. JK-nya dikembalikan. Ya, di save lagi. Itu seputar radio button. Ada pertanyaan? Ada yang error? Ada yang belum selesai nyoba? Bisa tanya. Di bawahnya ada lagi untuk memilih satu hal, gitu ya. Yang dipilih cuma bisa satu hal. Tadi yang saya bilang ada yang bisa dipilih satu, ada yang bisa dipilih banyak. Di bawahnya itu ada kode untuk lihat yang di subline. Di bawah kecamatan itu ya. Ya. Jadi untuk kecamatan ada tulisannya select gitu ya. Ya, select itu bukan input, tapi juga diletakkan di dalamnya form. Sama-sama inputan, ya. Sama-sama sebuah inputan. Select itu ya kita memilih, sama kayak artinya select ya, memilih. Cara membuatnya seperti itu, select. Tentunya juga perlu dikasih name atau nama. Kalau nggak ada name, nggak ada namanya, seperti yang kita beritahu sebelumnya, nggak akan terkirim datanya ya. Jadi butuh nama di dalamnya select-nya itu. Jadi select itu ada baris ke-55 itu ada select pembuka, misalnya seperti itu. Di bawah Mas ada select penutup. Di bawah. Itu baris ke-77 ada garis miring select itu ya. Untuk apa? Ya untuk menandai select-nya mulai dari sana tapi yang dibuka sampai ditutup. Yang di tengah-tengahnya diantaranya itu adalah pilihan-pilihannya. Pilihannya pakai option itu ya. Pilihan pertama atas Mas. Itu ya, option. Pilihan pertamanya apa? Pilih kecamatan ya. Pilihan keduanya adalah Bandar Mulyo dan select harus ada namanya, di dalamnya ada option-option. Option itu sebenarnya di dalamnya option sama kayak di radio button, ada atribut value untuk menampung nilai. Tapi ketika tidak ada value itu, maka bisa nilai yang dikirimkan adalah
Nilai yang dikirimkan adalah yang ada di antara option-option itu. Ya, elemen kontennya. Bandar Kedung Mulyo, Bareng, Jiwo, dan lain. Jadi kalau nggak ada, yang dikirimkan adalah kontennya. Kalau di radio button nggak bisa. Kenapa? Radio button itu nggak ada kontennya. Ya. Radio button nggak ada radio button pembuka, nggak ada radio button penutup. Ya. Radio button cuma ada satu. Nggak ada pembuka penutupnya. Sedangkan opsinya ada pembuka penutupnya, karena itu ada kontennya yang ada di antara pembuka penutup. Dan itu bisa dikirimkan kontennya. Ya. Contoh yang ada tulisan di situ Bandar Kedung Mulyo, tapi Anda ingin mengirimkan yang lain, misalnya kode posnya. Maka value-nya bisa diisi kode pos, misalnya option itu Mas, di dalam baris 57. 57. Ke kiri. 57, option. Ya, di setelahnya tulisan option, setelahnya N. N. ON gitu ya. Spasi. Value. Ya, value. Ada pilihannya sebenarnya. Sama dengan itu bisa diisi. Misalnya 411122 berapa gitu ya. Ya, diisi masuk Pak. Kode posnya misalnya. Bisa. Jadi yang dikirim nanti bukannya yang tertulis di tampilan yang dilihat oleh orang itu, bukan itu yang dikirim, tapi yang dikirimkan adalah sesuai yang di value-nya ya. Kok pos tulisan 41 gitu. 41. Nah, siapa yang tahu? Di sini siapa rumahnya Bandar Kedung? Apa kode posnya? Itu Mas, ditulis Mas. 61 6164. Ya, ditulis Mas. Ditulis 6164. Terus sudah. Terus? Bukan. Yes. Itu ya. Jadi nanti yang dikirim adalah kode posnya kalau kita tulis di value. Jadi kalau di option bisa tanpa value, bisa dengan value, tapi kalau di radio atau radio button itu harus ada value-nya. Saya mau nyoba, ini silakan dicoba, silakan dibuat dulu, sama kayak tadi 10 menit. Bisa diisi banyak option ini. Mungkin di tempat yang tadi, yang new file tadi, file baru tadi. Bukan yang di file kan? Di file yang sudah dibuat tadi. Ya, di situ juga ada yang kosong tadi. Enggak, sudah. Ya, itu tadi yang sudah buat. Ya, itu boleh. Loh, yang tadi yang sudah dibuat tadi loh, yang baru. Kemudian Anda buat baru, terus Anda isi Ctrl V tadi lo alamatnya, URL. Ya,
Nah, ini coba dihapus. Ya, ini bisa pakai buka kurung mas, atau tanda lebih kecil. Lebih kecil. Label. Label spasi. Label spasi. Tidak usah ada tutupnya, belum ditutup. for sama dengan F bukan V. Sama dengan petik kecamatan, setelahnya petik itu ditutup, ditulis kecamatan, tanda lebih kecil, bukan petik mas, tanda lebih kecil, garis miring label. Penutupnya label. Penutupnya, titiknya tidak usah. Bentar. Terus lebih kecil. Select. Spasi. ID. Sama dengan kecamatan. Spasi. Nama. Sama dengan kecamatan juga. Tutup sila. Ya, di tengah-tengah itu di antara select itu. Enter. Enter lagi. Biar ada jarak. Nah, di baris ketiga itu. Tab itu menjorok. Nah, lebih kecil, option ya, option. Lebih besar. Apa? Bandar Kepung, ya apa? Ditulis apa aja? Terserah. Jadi bisa untuk misalnya milih prodi, milih fakultas, garis miring option. Bisa untuk milih jenis pembayaran. Kecamatan itu Mojokerto. Mojokerto itu kecamatan? Bukan, kota. Kalau kecamatannya apa Mojokerto? Siapa yang tahu? Surabaya itu kecamatannya apa? Surabaya kota. Surabaya. Surabaya itu nggak ada. Oh, Jombang itu kan kabupatennya Jombang, kecamatannya Jombang. Kalau Surabaya? Ya, tulis saja Mojokerto.
Ya, bisa untuk provinsi dan lain-lain. Sudah, lanjut apa? Lanjut. Sudah nyoba semua, teman-teman. Sudah selesai semuanya belum, angkat tangan? Sudah semua, oke. Berikutnya yang nyoba. Mungkin belum ada, coba dilihat di webnya Mas Ulum tadi, kayaknya belum ada. Belum ada ya. Kalau misalnya saya bisa milih sesuatu yang lebih dari satu, apa misalnya? Milih sesuatu lebih dari satu, apa itu? Hah? Hobi. Yang lain? Pekerjaan. Pekerjaan. Kerjaan bisa lebih dari satu ya? Ya enggak apa-apa ya, bisa. Apalagi yang bisa lebih dari satu? Kendaraan misalnya. Bisa punya lebih dari satu kendaraan jenisnya. Bisa punya sepeda motor dan mobil, berarti lebih dari satu. Apalagi? Mata kuliah yang disukai misalnya. Bisa lebih dari satu ya. Anda bisa suka lebih dari satu mata kuliah. Apalagi? Hmm? Gak ada? Gak ada yang bisa menjadi contoh? Hmm? Apa? Milih loh ini milih loh ya. Sesuatu yang dipilih loh ya. Satu contoh lagi ya, satu contoh lagi. Hah? Agama bisa lebih dari satu. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dipilih semua. Ada contoh mas? Kayak status. Status itu apa? Saya milih dua-duanya. Saya sudah menikah dan belum menikah gitu. Misalnya ini ada promo. Saya pernah sih tapi nggak tahu ini seharusnya bisa apa enggak. Promo di GoFood atau GrabFood itu ya. Bisa milih lebih dari satu promo gitu. Promo ini dengan promo ini.
Seharusnya nggak bisa ya, seharusnya cuma bisa satu ya. Waktu itu tapi saya pernah milih 2. Promo bebas ongkir sama promo diskon, potongan harga. Ya, macam-macam ya. Form pendaftaran. Yang cocok apa ya? Ini daftar apa sih? Saya nggak ngerti. Hah? Enggak, ini biar bisa saya tahu loh. Saya mau nambahi tadi yang saya bilang, saya kasih pilihan ini, pilihan apa nih biar saya tahu. Warga negara cuma bisa satu, warga negara asing, warga negara Indonesia. Apalagi ya, yang cocok dengan ini kira-kira apa? Hobi. Nggak tahu ya ini pendaftaran apa, saya juga nggak ngerti. Kasih hobi guys. Kita buat hobi ya. Di sini coba dari sublimenya aja Mas kita rubah, nanti bisa di copy paste. Biar bisa dilihat oleh teman-teman ya. Di sublimenya yang mungkin setelah kecamatan di bawah ditambahi. Yang terakhir sendiri kan kecamatan ya. TD ini untuk anunya ya, namanya. Mungkin hobi tadi Mas. Jadi Mas Ulum ini pakai tabel-tabel ya. Terus, habis itu gimana Mas? Terus lanjutkan gimana nih? Enggak TD lagi lah. TD lagi titik 2 gitu enggak? Kalau saya memperhatikan tadi seperti itu. TD terus titik 2. Bawahnya TD lagi baru jadi ini sebenarnya namanya agak berbeda. Jadi kalau Anda pernah belajar VB, mungkin namanya ini adalah combo box, tapi kalau untuk di kebanyakan yang lain itu namanya checkbox. Apa itu checkbox? Sama saja dengan radio button tadi. Nanti munculnya cuma kalau radio button itu lingkaran, checkbox itu karena namanya box berarti kotak gitu ya. Di TD yang ketiga ini baris 84. Di dalamnya mungkin bisa diisi input, tentunya dalam kurung ada tanda lebih kecil dulu. Ya di bukan TD-nya itu Mas. Di kontennya Mas. Di antara TD itu lebih kecil, input, lebih kecil dulu Mas. Lebih kecil, input, spasi. Loh, kok dihilangkan lagi? Itu sudah ada lebih kecilnya. Lebih kecil dulu. Di kanannya input itu, tab-nya dikasih checkbox. Namanya dikasih hobi gitu. Apakah input ada penutupnya? Tidak ada ya input dari kapan tidak ada penutupnya. Jadi tulisan input itu dihapus saja. Ada tulisan input itu dihapus. Coba kalau ini Anda kopikan ke webnya, apa yang terjadi?
Harusnya cuma muncul kotak gitu ya. Sama kayak tadi kalau mau dikasih tulisan penjelasan bahwa ini adalah sebuah checkbox untuk misalnya hobinya apa ya, traveling gitu. Berarti harus dikasih label atau tulisan. Kalau enggak nanti munculnya cuma kotak gitu aja. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Gitu. Ya, cuma muncul kotak gitu. Jadi besarkan lagi mas, kurang besar. Oke, udah. Ya, yang kalau di itu bedanya kalau checkbox itu bisa dihilangkan ya. Kalau diklik lagi hilang. Ya. Kalau di button mau diklik berapa kali ya, sekali dilingkari ya sudah nggak bisa dihilangkan. Checkbox itu bisa dicek, bisa di uncheck. Gitu ya. Ya mungkin bisa kembali ke sublime-nya, kita isi kotak itu misalnya tentang dalamnya titiknya, di dalamnya setelah tanda lebih besar itu, setelah tanda lebih besar. Setelah tanda lebih besar, setelahnya. Itu sebelum itu, setelahnya. Kanannya tanda lebih besar. Tanda lebih besar tahu Mas ya? Tanda lebih besar ya. Setelahnya itu Mas. Setelahnya hobi, titik 2, lebih besar, habis itu ditulisi misalnya traveling. Ya. Terus dikasih setelahnya traveling itu BR. Biar turun ke bawah. BR. Nggak usah tanda garis miring, nggak usah. Langsung BR. Tentunya di dalamnya lebih besar, lebih kecil ya. Enter. Input lagi sama kayak atas. Input, tab-nya sama, checkbox. Name-nya kita samakan aja dulu. Kita coba nih, kalau sama gimana? Ini sesuatu yang menjebak ya. Hobinya di, namanya juga hobi. Mungkin itu diisi apa? Traveling apa? Rebahan mungkin. Hobinya rebahan. Nah, mungkin ini aja ya. Di copy, di habis dikopikan itu di save. Ini tadi formnya masih get ya. Coba kita lihat ini di refresh. Ada pilihannya traveling, rebahan gitu ya. Coba dipilih Mas dua-duanya. Ya, kita bisa lebih dari satu ya, walaupun namanya sama. Walaupun name-nya sama, kita bisa pilih 2, 3 dan seterusnya. Ya. Coba dikirim. Ya dapat dipilih dua-duanya. Oke. Dikirim. Coba dilihat, oh ada errornya. Indeks JK. Di atas Mas, di atas. Coba dicari JK. JK 1 tadi sudah dirubah ya.
Saya sendiri nggak bisa baca tulisannya. Terus ke 9. Oh, ini dikirim ke file lain. Indeksnya ke PHP. Ini namanya indeks itu PHP. Ya, nama dikirim ke file lain. Ini biarin. Apa? PHP webnya tadi. Gak usah dikirim. Jadi webnya. Ini di copy atasnya baca ya. Coba lihat itu. Formnya apa? Laptopnya. Oh, saya ini. Ya bisa kita tentukan, bisa kita lihat lagi. Balik dengan balik. Dipilih dua-duanya, kirim, URL-nya di copy, sama kayak tadi ditaruh di tempat yang tadi. Ya apa ini dihapus ya? Itu ya. Hobinya ada berapa, Rek? Hobi sama dengan on, hobi sama dengan on. Hobi sama dengan on, hobi sama dengan on. Kenapa? Coba dilihat. Tadi hobi di sublime-nya, Mas, di sublime-nya. Hobi itu adalah input. Input nggak punya konten. Berarti harus ada value. Ya, itu dikasih value sama dengan ya traveling. Traveling itu yang ya, yang satunya rebahan juga value-nya. Oke, ya. Oke, Mas, di copy lagi kayak tadi, kita coba lagi. Nggak usah di ini, ya nggak apa-apa. Itu sampean nggak sampai TR loh, ngopinya tadi. TR tutupnya belum sampean copy. TR tutupnya belum sampean copy. Jadi bisa ditutup TR-nya. Ya, coba diisi. Kalau dijalankan, pilih dua-duanya, kirim, di copy lagi, hobi sama dengan traveling dan hobi sama dengan rebahan. Dua-duanya namanya hobi. Dua-duanya. Ada cara satu diganti, ya, diganti nama dari masing-masing checkboxnya dikasih nama yang berbeda bisa. Atau kalau seperti ini, coba di form .php-nya, Mas. Yang tadi form .php. Tadi kan dari input index.php ada kirim ke form .php. Form .php-nya sampai download dari webnya. Ini sudah.
Jadi di atas sendiri aja, di atas sendiri. Dollar include, sebelumnya dollar include. Sebelumnya dollar include. Hah? Sebelumnya dollar include. Sebelumnya include gak ada dollar. Sebelumnya include. Enter. Yang bawah itu 3 sampai seterusnya. 3 sampai seterusnya itu sampai blok. Nggak tahu bisa apa enggak ya ini di subline. Nah, terus di blok semua. Terus semua yang bawah. Di kontrol garis miring. Kontrol garis miring. Bisa. Oke, bisa ya, atas. Yang tadi di bawahnya PHP itu diisi. Garis kedua. Nah. Misalnya echo, jangan echo, print. Garis bawah. Kurung dolar garis bawah. Ini huruf besar semua, get ya. Get huruf besar semua. Oke, belakangnya titik koma. Coba di save. Dikopikan semua kontrol A, copy. Kontrol A. Copy ke webnya tadi yang form DT PHP. Pasti sama itu Mas ya. Oke, di save, coba kembali di webnya, kembali ke formulirnya dulu, indeks PHP. Di webnya, di tampilannya. Kembali, di refresh. Coba diisi traveling sama rebannya, nanti dikirim coba. Oh, print F ya, salah ya. Print R ya, print R bukan F. Print R. Kenapa kok print F? Ya, di atas sendiri. Di form PHP, atas sendiri. Di refresh saja halamannya ini. Itu ya. Di sini masalahnya, karena tadi yang dikirim hobinya ada 2. Hobi traveling, hobi reban. Masalahnya di sini ada berapa? 1. Itu masalahnya di situ. Jadi meskipun kelihatannya ada 2, karena namanya sama, maka di situ tulisannya cuma tertulis yang terakhir, rebahan. Ya, karena kita belajar bahwa PHP dibaca dari atas ke bawah ya. Berarti yang atas diisi traveling, tapi di bawahnya diisi rebahan, berarti yang travelingnya hilang. Ada caranya enggak? Ada caranya. Coba sih di dalam kodenya yang di indeksnya. Ini mungkin teman-teman nggak kelihatan ya di hobinya, tulisan hobi, di name hobi. Kita coba dulu ya, kita coba dulu. Di name hobi. Setelahnya hobi, tulisan hobi, sebelumnya petik ya. Itu dikasih kurung buka kurung tutup kotak. Oke, hobi yang satunya juga. Kurung kotak Mas, itu kurung biasa ya. Yang bawah juga. Coba ya. Save, kembali ke indeks di PHP, kembali ke indeks, diisi. Nggak usah, indeksnya di tampilannya.
Iya, di website. Ini sampai pindah. Nah, kembali dulu, di refresh, coba diisi. Nah, itu sekarang jadi hobinya berupa array. Sudah belajar array kan? Ya. Jadi hobinya sekarang, walaupun namanya satu, tapi dia disimpan di dalam array. Kelihatan nggak? Ya itu ya. Array. Jadi itu ada dua cara untuk menangani combo box atau checkbox ini, yaitu dengan satu, masing-masing dikasih nama yang berbeda, atau yang kedua, namanya itu dikasih kurung kotak itu, supaya nanti jadi array. Mau pakai cara yang mana? Terserah Anda. Oke? Ya sudah. Materinya sebenarnya itu, tapi ada tambahannya. Kembali ke select, Mas. Yang di sublime aja biar teman-teman kelihatan. Yang select ini bisa Anda otomatis ketika teman-teman akses webnya ini Anda mau langsung di work gitu yang terpilih gitu ya. Ya. Ketika buka webnya, teman-teman yang buka ini langsung muncul tulisan di work. Oke? Jadi optionnya defaultnya adalah di work misalnya. Itu di dalamnya di work optionnya itu. Option punyanya di work ini. Option baris ke 59 ya. Ya 59 itu spasi. Bisa dikasih selected ya. SEL select tambah ed. Select spasi. Ini saya suka kebalik-balik tapi semoga nggak kebalik sih. Ya usah langsung di option spasi. Selected. Ya, diwanya dihapus. Diwanya ya, kurung lebih besar. Jadi gitu. Jadi nanti yang pertama kali muncul itu. Jadi misalnya gini, teman-teman sudah ngisi tapi salah. Kan kembali ke halaman ini lagi. Tadi isiannya apa sih? Yang tadi yang dipilih adalah diwork. Berarti sekarang yang dimunculkan pertama kali adalah diwork lagi. Itu bisa pakai cara selected seperti ini. Ya, tapi mungkin waktu kita nggak cukup ya, karena kita cuma punya satu kali pertemuan lagi. Kemudian nggak cukup untuk menentukan itu, tapi kita coba aja minggu depan ya. Selected. Terus ada lagi yang di checkbox itu pakai checker. Kalau di checkbox itu kalau awalnya langsung dicentang, itu ada tulisannya bukan ya, tapi bukan di option ya. Di situ Mas, di checkbox itu yang tadi hobi tadi loh. Bawahnya kecamatan. Bawahnya kecamatan. Oh ya, ngelek. Ya, yang di checkbox itu checker. Jadi ada selected, ada checker. Kalau radio button itu pakai apa ya? Radio button pakai selected juga kalau nggak salah. Saya lupa. Jadi intinya ada atribut yang digunakan untuk milih yang pertama kali ketika ditampilkan. Ketika pertama kali ditampilkan, saya sebagai programmer mau ini yang muncul. Itu bisa pakai selected untuk select, untuk checkbox pakai checker, untuk radio button pakai selected kayaknya. Bisa dicoba-coba sendiri, oke? Itu tambahannya. Dan itu berguna ketika itu tadi, misalnya ketika user sudah milih, ada errornya, misalnya password belum diisi atau apa, kembali lagi ke halaman itu, pengennya tampilannya seperti yang diisikan pertama kali oleh usernya, ya. Jadi nggak kosong lagi, nanti kalau kosong lagi, usernya malah malas ngisi. Jadi bisa pakai itu tadi. Mungkin itu aja materinya untuk minggu ini. Oke, kita lanjutkan di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu depan kita gabungkan antara database dengan formnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.